ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan besertalah dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang benar. Jadi memang betul kita di dunia ini harus punya circle ya. Circle kita ini orang-orang yang baik, orang-orang yang solih-solihah. Yang kata Imam Syafi'i, kalau kalian punya teman, dia berani menegur kamu, berani mengingatkan kamu, bahkan berani memarahi kamu ketika kamu melakukan kesalahan, penyimpangan, maksiat dan dosa. Pegang teman seperti ini. Kenapa? Karena teman yang seperti inilah yang nantinya di akhirat dia akan menjadi, yaitu berdampingan, bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya pada ikhwan ataupun akhwat, jenengan ini punya teman, temannya melakukan kemaksiatan dan dosa, jelas menyimpang, salah. Kira-kira panjenengan berani nggak ngingetin? Tapi sebelum dijawab, berani nggak ngingetin, negur dia? Tapi sementara teman ini suka nraktir, ya, suka ngasih uang, suka ngasih makanan, suka nraktir deh. Berani nggak ngingetin? Cius. Nanti kalau ngingetin dia nggak lagi traktir loh, dia nggak lagi ngasih lagi loh. Berat loh itu. Dia tuh kalau nraktir nggak hitungan, di situ makan wareg kenyang, pulang, anak istrinya dibawain, keluarganya dibawain, ya. Sehari itu nggak hitung-hitungan. Kalau 1 bulan itu kalau dibulatkan nggak kurang dari ya 300-400 ribu dikasih ke kita. Berani ini ngingetin? Kenapa jadi mikir? Ini saya belajar dari orang Arab ya. Anda punya sahib itu asli orang Arab ya, tapi ya udah lama di Indonesia. Ternyata masya Allah ya, orang Arab tuh kalau yang betul-betul ngerti Islam itu tos-tosan. Anda tidak suka sama Inta. Kalau misalkan ini temannya ini suka bohong, pelit, nggak baik sama orang tuanya, apalagi ada indikasi sombong, apalagi indikasi meremehkan sholat, mengabaikan sholat, pokoknya yang jelek maksiat itu tos-tosan. Anda tidak suka sama Inta. Kalau Inta tidak berubah, kalau Inta tidak mau jujur, udah bas, putus kita. Udah, kita tidak bersahabat lagi deh. Anda tidak suka ketemu antum, antum juga nggak usah nemuin Anda, kecuali antum sudah tobat. Sebegitu kencengnya, sebegitu tegasnya. Bagi dirinya itu, daripada memendam harapan teman ini nanti baik, akhirnya malah merusak hati, udah bas gitu aja. Anda tidak suka sama Inta, Inta tidak rubah, Inta tidak baik sama orang tua, udah putus kita sampai sini. Udah setelah ini nggak usah ketemu kita. Itu ternyata menurut saya positif ya, ketika kita punya sikap seperti itu. Kadang-kadang kan kita ini nggak bisa. Aduh gimana ya? Nanti kalau ngingetin nanti jangan-jangan dia malah menjauh. Sementara dia memberikan keuntungan kepada kita. Nah ini berarti apa? Orang seperti ini dia mengamalkan seperti kata Nabi. Salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahaba ilahi mimma siwahuma. La yuhibbul mar'a ya illa lillah. Ya. 3 hal yang apabila seseorang memiliki terdapat dalam dirinya, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahaba ilahi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dia mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena nafsu, bukan karena fisik. Ya, karena tidak sedikit yang mencintai saudaranya muslim mukmin karena fisiknya, karena nafsunya, bukan karena Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, tertanamnya kebencian dalam kalbunya, dalam hatinya. Apa? Kebencian terhadap kekufuran, kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa dan segala hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Betul-betul dia benci.
sebagaimana bencinya dirinya jika dicampakkan ke dalam api neraka. Coba ikhwan akhwat lihat surat Al-Hujurat. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Boleh salah satu membacakan artinya? Coba Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Oh, coba dilihat. Monggo. Surat 49 ayat yang ke-7. Silakan Bun. Cinta pada keimanan. Terus? Iman itu indah. Terus? Oh benar, Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ketika seseorang ini imannya benar, lihat aja. Yang terhadap namanya kemungkaran, maksiat, dosa, isyan, kefasikan, itu benci enggak? Kalau mau iseng-iseng hati-hati. Ketika dia melakukan maksiat dosa itu, naudzubillah min dzalik, dia terjatuh dalam kungkungan lumpur dosa. Ya. Ikhwan akhwat perhatikan. Ada satu hadis, banyak ya, tapi ini diantara satu hadis Nabi yang sangat mengerikan dan menakutkan. Yaitu ketika Rasulullah menyatakan adanya seseorang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, amalan-amalan ahli jannah. Saking baiknya orang ini semua mengatakan, ih dia baik sekali, Masya Allah dia taat sekali. Sampai-sampai saking banyaknya kebaikan tidak tampak sedikit pun keburukan. Semua orang mengatakan, wah ini calon penghuni surga ini orang ini. Tapi apa yang terjadi? Sejengkal sehasta sebelum kematiannya, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya yang kedua, adanya orang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Banyak sekali salah dosanya orang ini. Saking banyak kesalahan dan dosanya apa? Seolah-olah tidak ada kebaikan pada dirinya. Sampai-sampai orang mengatakan ini neraka, ini pasti neraka ini orang ini. Tidak ada baiknya orang ini. Tetapi apa? Sejengkal sehasta sebelum kematiannya, orang ini mendapatkan hidayah Allah. Dia melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Hanya di waktu yang sangat singkat, sejengkal sehasta sebelum kematian itu, dia betul-betul melakukan amalan-amalan ahli surga dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka jangan pernah tertipu dengan amal kebaikan ibadah kita. Tapi teruslah fokus dengan amal yang kita lakukan. Ya fokus apa? Pastikan kita betul-betul lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Pastikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasul. Pastikan yang kita lakukan dilandasi dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Jadi kalau sudah 3 hal ini, insya Allah kita akan betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.